Mobil Stefano kini tampak berhenti di pelataran rumahnya. Di belakang kursi kemudi terlihat Stefano yang turun dari mobil, dan tak lama disusul oleh istrinya. Stefano kemudian menahan Jasmine yang hendak melangkah membuat Bunga juga menghentikan langkahnya. Stefano mengecup lama kening istrinya kemudian berkata, "Aku dan Jason harus pergi lagi, ada urusan yang harus kami selesaikan. Jadi lebih baik kamu langsung masuk sekarang," kata Stefano berpamitan pada istrinya. Jasmine terdiam, entah kenapa dia seakan tidak rela saat suaminya akan pergi meninggalkannya walaupun hanya sebentar. "Aku hanya pergi sebentar, tidak akan lama," ucap Stefano begitu melihat istrinya yang dari tadi hanya diam saja. "Pergilah dan berhati-hatilah di jalan," ucap Jasmine kemudian berbalik dan langsung masuk begitu saja ke dalam rumah, tanpa menunggu suaminya menjawab perkataannya, membuat Stefano menghela nafas panjang. Stefano selalu merasa akhir-akhir ini istrinya tidak seperti biasanya. Dia hanya bisa menatap punggung istrinya yang semakin menjauh. "Temani istriku agar dia tidak merasa sendiri dan kesepian lagi," perintah Stefano kepada Bunga yang masih terdiam di hadapannya. "Baik Tuan," jawab Bunga kemudian menunduk sopan. Stefano kembali masuk ke dalam mobil dengan berat hati, karena istrinya malah langsung pergi begitu dia bilang akan keluar karena ada urusan, tanpa Stefano sadari bahwa sebenarnya Jasmine masih terus melihatnya dari kejauhan tepatnya dari jendela kamarnya. Bunga yang melihat mobil tuan mudanya menjauh dan tidak terlihat lagi, akhirnya memutuskan untuk masuk. Kemudian dia langsung mencari keberadaan Jasmine, yang Bunga yakini jika Jasmine pasti berada di kamarnya. Sampai di depan pintu kamar Jasmine, Bunga lantas mengetuk pintu kamar menunggu Jasmine membuka pintu dan mempersilahkannya masuk. Tapi sudah cukup lama Bunga di depan pintu, Jasmine tidak juga merespon keberadaannya. Hingga dengan terpaksa Bunga meraih pegangan pintu dan coba untuk membukanya, untung saja pintu itu tidak terkunci, sehingga mempermudah Bunga untuk masuk dan menemukan Jasmine sedang duduk melamun di depan meja rias. "Nyonya, kenapa Anda diam saja? Anda bahkan tidak membukakanku pintu atau sekedar menyahuti panggilanku sejak tadi," kata Bunga. Jasmine tetap saja terdiam, dan akhirnya Bunga pun mendekat dan menepuk pelan pundak nyonya mudanya. Ucap Jasmine terkejut saat merasa ada seseorang yang menepuk pelan pundaknya, dia pun kemudian menoleh dan mendapati Bunga yang sedang menatap ke arahnya. "Ternyata kamu Bunga, mengagetkan saja," katanya kemudian lalu beranjak dari meja rias lalu menuju ke ranjangnya dan duduk bersandar di sana. "Bagaimana denganmu? Apa kamu baik-baik saja?" tanya Jasmine menatap Bunga serius. Bunga langsung terdiam, dia tahu kemana arah pembicaraan Jasmine, pasti Jasmine mempertanyakan sikapnya yang berbeda belakangan ini. "Bunga, kau mendengarku kan?" kata Jasmine lagi karena belum juga mendapat jawaban dari Bunga. Tak lama Bunga menatap Jasmine dan mencoba memberikan senyum terbaiknya. "Tentu saja saya baik-baik saja Nyonya, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Jangan terus berpura-pura jika kamu baik-baik saja sementara kenyataan sebenarnya kamu sedang tidak baik-baik saja. Ada kalanya memang kita perlu melakukan itu, tapi jika kita tidak sanggup, tidak perlu terus untuk berpura-pura," ucap Jasmine menatap Bunga. "Nyonya, apa yang Anda bicarakan? Kenapa Anda berbicara melantur seperti itu? Aku memang sekarang baik-baik saja. Nyonya juga pasti melihatnya kan?" kata Bunga menjelaskan. "Iya, dirimu mungkin terlihat baik-baik saja tapi tidak dengan hatimu, Bunga. Aku tahu, aku tidak berhak ikut campur akan masalahmu, dan aku tidak akan menyalahkanmu jika memang ini semua sudah menjadi keputusanmu. Tapi coba berpikirlah sekali lagi, kamu sudah benar atau belum dalam memilih keputusanmu. Manusia memang berhak memilih dan memutuskan apa yang menurutnya terbaik untuk dirinya, tapi jika takdir Tuhan sudah turut serta, rencana, pilihan ataupun keputusan yang kamu ambil dan menurutmu terbaik sementara menurut Tuhan itu bukan yang terbaik untukmu, kamu tidak akan bisa mengelak itu semua. Aku tidak bermaksud untuk menentang keputusan yang kamu ambil, aku hanya mengingatkan jika masih ada campur tangan Tuhan yang menentukan apa yang menurutnya terbaik untukmu, dan mungkin saja itu berbanding terbalik dengan pilihan yang kamu ambil sejak awal. Nyonya, aku benar-benar tidak mengerti maksud Anda, sebaiknya Anda istirahat lagi, mungkin Anda sedang banyak pikiran makanya Anda berbicara ngawur seperti itu," kata Bunga sedikit gugup. Bunga kemudian melakukan tugasnya membersihkan kamar Jasmine. Sementara Jasmine hanya menatap Bunga sendu. Bunga sebenarnya dari tadi menyadari jika nyonya mudanya tengah menatapnya. Tapi dia lebih memilih mengabaikannya dan berpura-pura tidak sadar jika dirinya kini sedang diperhatikan oleh Jasmine. Tak lama kemudian, akhirnya Bunga menyelesaikan semuanya tugasnya.
Bunga kemudian mendekat ke arah di mana Jasmine berada dan pamit untuk undur diri. Semuanya sudah selesai Nyonya, kalau begitu saya permisi dulu, ucapnya kemudian berpamitan kepada Jasmine. Maafkan aku Bunga, maaf sudah membuatmu mengalami hal yang sulit, maaf telah menempatkanmu dalam posisi yang menyakitkan. Aku benar-benar minta maaf Bunga, entah kenapa aku merasa jika aku turut bersalah atas apa yang telah menimpamu, kata Jasmine yang sudah tidak bisa menahan lagi air mata yang sudah menumpuk di pelupuk matanya. Bunga yang hendak keluar, langsung menghentikan langkahnya begitu saja. Apa yang Anda katakan Nyonya, aku benar-benar tidak mengerti, ucapnya seraya mengusap air matanya yang tiba-tiba saja jatuh tanpa permisi. Cukup Bunga, tidak perlu kamu berpura-pura lagi, aku tahu semuanya apa yang terjadi denganmu, aku tahu itu Bunga. Aku mendengarnya, aku mendengar apa yang kamu bicarakan dengannya saat itu, dan aku minta maaf karena secara tidak langsung, telah membuatmu terluka, kata Jasmine merasa bersalah. Jantung Bunga seperti dihantam benda yang berat begitu tahu jika Jasmine telah mengetahuinya. Sungguh dia tidak ada maksud untuk menyalahkan Jasmine. Karena dia yakin jika Jasmine bahkan tidak tahu kalau Max menyimpan rasa untuknya. Tapi jujur Bunga juga merasa sakit saat Max selalu berkata jika itu semua salahnya, dan dia hanya mencintai Jasmine. Dan dia melakukan itu karena mengira bahwa dirinya Jasmine. Apalagi saat kemarin sore melihat Jasmine berdua dengan Max di taman. Bunga rasanya ingin marah saat itu juga. Tapi dia tidak berhak melakukan itu. Iya, Bunga memang melihat Jasmine dan Max duduk berdua di bangku panjang yang ada di taman. Dia memang tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi pemandangan di depan matanya itu membuat hatinya merasakan sakit. Bunga bicaralah, aku akan berusaha untuk membuatnya bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadapmu, aku akan membuatnya menebus kesalahan. Bunga bicaralah, aku akan berusaha untuk membuatnya bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadapmu, aku akan membuatnya menebus kesalahan. Tidak perlu, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Jika Anda melakukan hal itu justru akan membuatku lebih terluka, jadi lebih baik berpura-puralah seolah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anda tidak perlu ikut campur atas masalahku, aku bisa menyelesaikannya sendiri, potong Bunga cepat seraya menepuk-nepuk pelan dadanya yang tiba-tiba terasa sesak berharap akan lebih baik setelahnya. Jasmine menatap Bunga yang kini pergi dari kamarnya. Dia menghela nafas panjang. Jasmine sebenarnya tidak ingin ikut campur, tapi sebagai sesama wanita, Jasmine juga ingin Bunga mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Jasmine hanya ingin Max bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Bunga. Jasmine begitu bosan karena yang dilakukannya hanya berdiam diri di kamarnya. Sudah 4 jam dia menunggu suaminya yang katanya hanya pergi sebentar. Ingin tidur siang tapi matanya sulit untuk terpejam dan hanya bisa berguling-guling di kasur empuknya. Karena sepertinya ada yang kurang jika dia tidur tanpa memeluk suaminya. Jarum jam menunjukkan pukul 1 siang, dan kini Stefano telah kembali ke kediamannya. Stefano tidak langsung pergi ke kamar istrinya, melainkan kamarnya sendiri, padahal saat di rumah orang tuanya Stefano dan Jasmine sudah memutuskan untuk tidur di kamar yang sama. Tapi sekarang dia justru pergi ke kamarnya sendiri. Stefano berdiri menatap kosong ke arah taman yang dirawat istrinya. Untuk kesekian kalinya Stefano menghela nafas panjang. Jasmine yang mendengar dari pelayan bahwa suaminya sudah pulang langsung beranjak dan turun ke bawah menuju kamar suaminya dengan semangat. Tapi saat di depan pintu, langkahnya berhenti ketika Jason melarangnya. Jason berkata, jika dia akan melaporkan dulu kedatangannya kepada Stefano kemudian berlalu begitu saja membuat Jasmine kesal. "Puan," panggil Jason. Stefano menoleh tanpa menjawab. "Nyonya ada di depan," beritahu Jason kemudian. Melihat Stefano yang hanya diam saja, Jason kembali berkata, "Apa Anda akan menemuinya?" Stefano tampak berpikir, kemudian dia pun menyuruh Jason untuk mempersilahkannya masuk begitu pula dengan Jason nantinya agar ikut berada di dalam kamarnya. Jason mengangguk dan kembali berlalu untuk menemui nyonya mudanya yang masih berada di depan pintu kamar Stefano dan terlihat kesal. Begitu masuk Jasmine langsung mencari keberadaan suaminya, setelah menemukannya Jasmine pun berkata, "Sayang, lihatlah Jason melarangku untuk masuk dan menunggu di luar. Bukannya biasanya kalau aku mau masuk tinggal masuk saja." Aduh, Jasmine kesal sambil menatap Jason tajam. "Aku yang menyuruhnya," kata Stefano datar. Jasmine langsung menoleh ke arah Stefano begitu mendengar apa yang diucapkan suaminya itu. "Hahaha, bercandamu tidak lucu sayang," kata Jasmine mendekat dan bergelayut manja di lengan Stefano.
Dan tidak pernah Jasmine duga sebelumnya, Stefano justru melepaskan tangan mungilnya yang melingkar di lengan kekar Stefano. Jantung Jasmine berdetak cepat, tiba-tiba rasa sesak menjalar di hatinya. Jasmine mendongak karena suaminya lebih tinggi darinya dan kemudian bola mata hitamnya menatap sang suami dengan mata yang berkaca-kaca. Stefano mengalihkan pandangannya ke arah luar jendela. Yang terpenting dia tidak menatap ke arah istrinya. Jasmine meraih wajah suaminya agar menghadap ke wajahnya. "Kenapa? Apa ada masalah?" tanya Jasmine kepada suaminya yang tidak mau menatapnya. Jasmine merasa heran dengan sikap suaminya yang tiba-tiba berubah seperti saat pertama kali mereka bertemu. Stefano melepaskan dengan kasar tangan Jasmine dan kemudian berbalik dan melangkah ke arah balkon kamarnya. "Pergilah. Aku membebaskanmu, tinggalkan rumah ini, juga tinggalkan aku," kata Stefano dengan nada dingin. "Kenapa? Apa aku berbuat salah? Jika iya katakanlah." "Jangan seperti ini, aku akan memperbaikinya," tanya Jasmine mengikuti suaminya kemudian memeluk suaminya dari arah belakang. Dan Stefano kembali melepas pelukan itu. Jasmine merasa sakit atas apa yang dilakukan suaminya. Rasanya dia sudah tidak bisa lagi menahan air matanya yang menumpuk di pelupuk mata. "Kau tidak bersalah, hanya saja aku sudah bosan denganmu. Kau tahu, sebenarnya aku sama sekali tidak mencintaimu. Apa kau selama ini percaya atas apa yang aku katakan? Wanita sepertimu memang bodoh, mudah sekali percaya dengan apa yang aku katakan," kata Stefano datar sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. "Sayang, kamu pasti bercandakan. Sungguh bercandamu tidak lucu sama sekali," kata Jasmine menepis semua pikiran buruk yang melintas di otaknya. "Haha," tawa Stefano terdengar mengerikan. "Jadi kau pikir aku bercanda? Kau tahu sendiri selama ini aku hidup di sini sendiri, aku dikenal kejam, dan bukankah pertama kali kamu di sini kamu melihat sendiri bagaimana aku? Aku yang tidak segan-segan memberi hukuman baik itu wanita ataupun pria. Dan mana mungkin dengan mudahnya aku jatuh cinta, yang benar saja. Pergi. Atau aku akan menyuruh pengawal untuk menyeretmu untuk keluar dari rumah ini," perintah Stefano. Jasmine hanya menangis mendengar perkataan suaminya. Jason yang masih berada di situ hanya diam saja. Dia mengalihkan pandangannya dari pasangan suami istri itu. Karena dia juga tidak tahu harus mengatakan apa. Dia tidak akan ikut campur urusan rumah tangga tuan mudanya. "Jason, bawa dia pergi dari sini. Jika dia tidak mau, kau bisa menyeretnya," kata Stefano. Marah, tentu saja apalagi diusir seperti itu oleh suaminya sendiri. Jasmine mengepalkan kedua tangannya erat. Dan berkata sambil menghapus kasar air matanya yang terus saja menetes tanpa izinnya. "Tidak perlu, aku bisa berjalan sendiri," kata Jasmine pada akhirnya setelah cukup lama terdiam, kemudian melangkah untuk keluar dari kamar suaminya. "Dalam hidupku tidak ada kata cinta. Dan tidak akan pernah ada, aku hanya memanfaatkanmu, aku hanya ingin menggunakannya untuk menepis semua pikiran buruk orang lain yang beranggapan jika aku bukan lelaki normal. Dan aku menghabiskan waktu denganmu hanya sekedar untuk bersenang-senang saja. Dan kini aku sudah mendapatkan semuanya yang ada pada dirimu. Jadi untuk apa lagi aku tetap mempertahankanmu?" Dengan senyum mengejek Stefano berkata, tanpa menyaring kata-katanya yang mungkin bisa saja melukai perasaan wanita yang kini sudah menyerahkan semua padanya. Jasmine berhenti melangkah saat suaminya mengatakan itu kemudian berbalik, dan berjalan cepat, hingga tiba-tiba telapak tangan Jasmine mendarat mulus di pipi kiri Stefano. "Kau pikir aku wanita seperti itu, wanita yang hanya bisa dimanfaatkan untuk memuaskan rasa laparmu, ha?" ucap Jasmine dengan amarah yang menggebu-gebu. Bahkan dadanya ikut naik turun menandakan bahwa dia benar-benar marah. "Apa kau menyesal? Bukankah itu yang kau mau? Kau akan pergi jika aku sendiri yang memintanya, bukan? Itulah yang kau katakan, dan ku yakin kau pasti mengingatnya dengan jelas apa yang kau katakan waktu itu. Jadi jangan salahkan aku jika aku bersikap seperti ini, karena itu semua salahmu sendiri," kata Stefano dingin. Jasmine hanya bisa menangis pilu. Dia tidak menyangka jika dia akan mengalami hal seperti ini. Jasmine segera berlari keluar. Dia tidak bisa menahannya lagi. Begitu sampai di depan pintu, Jasmine menutup pintunya kasar. Kakinya lemas membuatnya langsung merosot di lantai yang dingin. Jasmine menepuk-nepuk dadanya yang terasa sesak. "Apa beginikah rasa sakitnya? Kenapa sakit sekali rasanya? Kenapa?" teriak Jasmine dengan wajahnya yang penuh dengan air mata. "Puan," ucap Jason memanggil Stefano yang berdiri di balik pintu. Begitu Jasmine tadi pergi, air mata Stefano tiba-tiba menetes begitu saja.
Jujur hatinya juga sakit, dia tahu perkataannya pasti membuat perasaan istrinya terluka. Tapi keputusan itulah yang menurut Stefano terbaik. Stefano melangkah ingin mengejar istrinya tapi langkahnya terhenti ketika mendengar teriakan istrinya. Sesak itulah yang Stefano rasakan. Tubuh Stefano pun langsung luruh di lantai. "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" tanya Jason yang melihat kondisi Stefano. Stefano mengusap wajahnya kasar. "Apa aku sangat kejam berkata seperti itu, Jason? Tapi jika aku tidak mengatakan itu, bagaimana jika istriku yang keras kepala itu memilih untuk tetap tinggal? Aku harus bagaimana, Jason? Kenapa rasanya sakit ketika melihat dia menangis seperti itu? Apakah ucapanku terlalu keterlaluan padanya? Apa yang harus aku lakukan?" Stefano menjambak rambutnya kasar. "Tuan, Anda jangan seperti itu. Bukankah Anda tadi sudah yakin jika hal ini yang bisa Anda lakukan untuk membuat istri Anda terbebas?" ucap Jason mengingatkan atas keputusan yang Stefano ambil. "Belum terlambat untuk Anda merubah keputusan Anda, Tuan. Jika Anda menyesal, buka pintunya dan kejarlah nyonya, Tuan." Stefano teringat akan kepergiannya tadi. Sebenarnya Stefano tadi pergi ke rumah orang tuanya lagi, karena ada barang penting yang tertinggal. Dia pikir, papinya belum pulang, tapi ternyata, William sudah pulang dan kini dia sedang berada di ruang kerjanya yang tidak jauh dari kamar tidur yang kemarin dia tempati. Ruang kerja itu tidak tertutup rapat, sehingga Stefano dengan jelas mendengar apa yang papi dan orang kepercayaannya bicarakan. "Tuan, ada kabar yang harus Anda dengar. Kecelakaan yang menimpa anak-anak Anda, ternyata bukan karena kecelakaan tunggal, melainkan ada mobil yang menabraknya." William yang sedang fokus dengan berkasnya kini menatap penuh pada orang kepercayaannya begitu mendengar kabar yang sangat mengejutkan. "Anda bisa melihat ini, Tuan," kata orang itu yang dengan segera menunjukkan rekaman yang di dalamnya adalah rekaman sebuah mobil putih yang terus mengejar mobil yang William sangat tahu bahwa itu adalah mobil milik istrinya. "Temukan pemiliknya dan aku akan membuatnya menerima balasan yang setimpal. Tidak hanya orang yang melakukannya, tapi juga keluarganya akan saya hancurkan," teriak William menggebrak meja kerjanya. "Saya sudah menemukannya, Tuan. Nomor kendaraan itu diketahui atas nama Liliana Francisca," beritahu orang kepercayaan William. "Cepat temukan tempat tinggalnya. Aku akan menjebloskan dia beserta keluarganya ke dalam penjara agar mendapatkan hukuman seumur hidup. Kalau perlu aku akan membuat mereka dihukum mati." "Masalahnya, Tuan." Tampak dengan jelas orang itu ragu untuk melanjutkan perkataannya. "Cepat katakan dengan detail," perintah William tidak sabar saat orang kepercayaannya menggantung apa yang akan dia katakan. Liliana Francisca adalah Liliana Gottardo, istri dari Alexander Gottardo. Dia ibu dari nyonya muda, istri Tuan Stefano. "Dan dia adalah besan Anda, Tuan," kata orang kepercayaan William secara detail. Apa yang diucapkan oleh orang itu membuat 4 orang yang ada di sana terkejut. Stefano salah satu dari orang itu, tiba-tiba serasa tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Jason yang ada di belakangnya dengan sigap membantu tuan mudanya yang langsung shock begitu mendengar fakta yang baru saja terucap. William mengepalkan tangan erat, jadi itu alasan kenapa keluarga mereka tetap menyetujui pernikahan walaupun mempelai prianya diganti dengan orang cacat. Mereka ingin menjadi anggota keluargaku agar mereka bisa bebas. Dan mereka pikir aku akan membebaskannya dengan mudah. Itu tidak akan terjadi, aku akan membuat kalian merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Cepat hubungi pihak berwajib agar menangkap dia beserta keluarganya. Aku akan membuatmu menderita dengan melihat penderitaan yang akan aku berikan pada putrimu. Aku menderita, kau juga harus menderita. Putriku sakit dan terluka, aku juga akan membuat putrimu merasakan hal yang sama. Ucap William dengan sorot mata yang dipenuhi amarah. Stefano langsung kembali melangkahkan kakinya untuk pergi dari tempat itu, sebelum orang-orang William menemui istrinya. Dan Jason pun hanya mengikuti Stefano yang memilih untuk kembali ke kediamannya. "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" tanya Jason kembali begitu Stefano tidak menjawab pertanyaannya dan justru melamun. Stefano yang mendengar Jason berucap akhirnya tersadar dari lamunan panjangnya yang teringat akan kejadian yang sebenarnya terjadi sebelum dia tiba di kediamannya. "Tuan, Anda yakin dengan keputusan yang Anda ambil? Tidakkah itu tidak adil bagi Nyonya? Kenapa tidak Anda jelaskan saja pada Nyonya kenyataan yang sebenarnya?" kata Jason yang berulang kali mencari keyakinan atas keputusan yang Stefano buat. "Apa yang harus dijelaskan? Aku harus mengatakan karena ibunya, aku mengalami kecelakaan itu. Atau aku harus bilang jika papi akan membuatnya menderita?"
jika dia masih tetap berada di sini, tepatnya di sisiku. Bukankah itu akan lebih menyakitkan untuknya? Lebih baik seperti tadi yang aku lakukan, jawab Stefano. Di tempat lain di kediaman Gotardo, tampak dua orang pihak berwajib menangkap Liliana, tanpa mengucapkan kesalahannya terlebih dahulu. Liliana yang bingung pun hanya pasrah. Dia benar-benar tidak tahu apa kesalahannya hingga pihak berwajib membawanya. Liliana yang bingung pun hanya pasrah. Dia benar-benar tidak tahu apa kesalahannya hingga pihak berwajib membawanya. Sesampainya di kantor polisi, Liliana ditambah bingung ketika di sana sudah ada Tuan William dan seorang pria yang Liliana yakini jika itu seorang pengacara. "Tuan William, Anda di sini?" tanya Liliana. "Tidak perlu berbasa-basi. Aku ingin wanita ini membusuk di dalam jeruji besi untuk membayar kesalahannya yang telah merenggut nyawa putriku," kata William kepada pengacaranya. "Baik Tuan, saya akan memastikan itu," kata pria itu. "Tuan William, apa maksud Anda? Aku tidak mengerti apa yang Anda maksud," tanya Liliana penuh kebingungan. "Tidak perlu berpura-pura lagi, aku tahu kamu menyuruh putrimu untuk menikahi putraku agar aku bisa mengampunimu. Jangan pernah berharap akan hal itu. Apa kau pikir dengan menjadi bagian dari keluargaku, aku akan begitu saja melupakan kejahatan yang kamu lakukan? Ingat dengan jelas, aku tidak akan memaafkannya," kata William tegas. "Cepat masuk," perintah petugas yang membawa Liliana, memintanya agar Liliana segera masuk ke dalam sel. "Tunggu. Tidak bisakah kalian jelaskan dulu apa kesalahanku? Hingga kalian dengan tiba-tiba menangkapku dan membawaku ke tempat ini?" tanya Liliana yang benar-benar penasaran apa kesalahannya. William pun melemparkan ponselnya menunjukkan rekaman video yang tadi sempat dilihatnya. "Baiklah, akan aku jelaskan dan dengarkan baik-baik. Kau ingat bukan kejadian 18 tahun lalu, tepatnya di pelosok desa, itu mobilmu bukan? Kau telah menabrak mobil yang di dalamnya ada putriku yang masih kecil dan kecelakaan itu pula aku kehilangan dirinya," teriak William marah. Dengan ragu, Liliana mengambil ponsel yang tadi dilemparkan William, kemudian melihat video apa yang dimaksud William. Liliana begitu terkejut melihat rekaman video yang ada di ponsel itu.